Salam, salam sehat dan tetap semangat. Kesediaan diri kita membuka diri dipimpin oleh firman-Nya di awal pagi hari adalah cara yang terbaik bagi Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Ketika Tuhan berkata tidak, itulah yang menjadi tema renungan hari ini. Terambil dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-8 dan 9. Mari kita baca bersama. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka, aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jujur harus kita katakan, terlalu sulit bagi kita untuk menerima kata tidak yang berarti penolakan atau mengakui kekalahan dari pihak lain. Jika pilihan-pilihan yang terbaik sudah kita susun, rencana-rencana kita atur, pekerjaan kita upayakan all out, mulai dari masa sekolah, mencari pekerjaan, menentukan pasangan hidup, sampai membangun masa depan. Ternyata di sana ujungnya adalah fata morgana, harapan yang kosong, cita-cita yang tidak menjadi harapan. Jika keberhasilan yang gemilang di depan mata ternyata tiba-tiba hanya menjadi ilusi belaka, masihkah kita bisa menerima kata tidak? Tentu bukan persoalan yang mudah. Bagaimana kita bisa menerima realita kehidupan yang tidak sejalan dengan harapan? Bagaimana kita menghadapi fakta yang berbanding terbalik dengan rencana? Bagaimana mungkin permohonan doa yang berkepanjangan dan Tuhan menjawabnya tidak? Pernahkah saudara-saudara semua berpikir bahwa seringkali yang berkata tidak bukan orang lain, bukan teman, bukan sahabat, bukan keluarga terdekat kita, namun Tuhan sendiri yang seringkali berkata tidak, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus dalam ayat yang baru saja kita baca. Tuhan seringkali menjadi pihak yang paling lantang berkata tidak melalui peristiwa-peristiwa dan pengalaman hidup kita ini. Di dalam Tuhan tidak ada perkecualian. Bahkan para pendekar iman yang tercatat dalam Alkitab harus bersedia belajar menerima kata tidak dari Tuhan. Mereka yang tidak perlu diragukan lagi kesetiaannya. Orang-orang yang punya relasi yang sangat dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang berdedikasi pelayanannya sangat tinggi. Bahkan orang yang disebut hamba Tuhan yang berkenan di hatinya Tuhan, tidak luput dari kata tidak dari Tuhan sendiri. Dan inilah daftar orang-orang yang harus menerima kata tidak dari Tuhan. Yang pertama, Tuhan berkata tidak kepada Abraham yang telah membypass caranya Tuhan dengan caranya dia sendiri, mengawini hambanya yang bernama Hagar, karena yang disebut keturunannya adalah Ishak. Kejadian 21 ayat 8-13. Yang kedua, Tuhan berkata tidak kepada Musa yang meminta untuk bisa menginjakkan kakinya di tanah Kanaan. Bilangan 20 ayat 12 dan 24. Yang ketiga, Daud dengan kerinduannya yang sangat besar untuk membangun bait Allah, namun Tuhan berkata tidak. 1 Tawarikh 28 ayat 2-3. Yang keempat, Tuhan Yesus sendiri sebagai manusia 100% yang tanpa cacat celah, ketika di Taman Getsemane mengatakan, Bapa, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku.
Matius 26 ayat 39. Yang kelima, pada ayat yang kita baca, Paulus sendiri sebanyak 3 kali meminta dengan serius kepada Tuhan supaya mengangkat duri dari tubuhnya. Tetapi Tuhan berkata, tidak, karena dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. 2 Korintus 12 ayat 7-10 yang baru saja kita baca. Pertanyaannya, mengapa Tuhan berkata tidak? Apakah untuk alasan menghajar, memukul sekeras-kerasnya, mempermalukan atau mematikan karakter hidup kita? Pastilah tidak. Rasul Paulus memberikan kesaksian, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Rasul Paulus meyakini bahwa Tuhan mengendalikan setiap detail dari perkara hidupnya. Paulus mempercayai Tuhan tidak pernah salah dalam perbuatannya, sekaligus mempercayai bahwa Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar dari rancangan dia sendiri. Kelemahannya justru memberikan kesempatan Tuhan bekerja seluas-luasnya dalam hidup kita. Bahkan pekerjaan Tuhan menjadi sempurna di dalam kelemahan yang kita alami. Sebagai kesimpulan, di belakang kata tidak yang Tuhan sampaikan secara keras dan mungkin menyesakkan dada, sama sekali tidak ada muatan untuk mencederai hidup kita atau merugikan hidup kita, karena master plan-nya adalah rancangan damai sejahtera. Allah adalah sumber yang memegang kendali mutlak atas seluruh aspek hidup kita. Jadi di tangan Dialah kita dimampukan untuk melakukan segala perkara. Allah adalah kasih yang memiliki cara untuk mendisiplin anak-anaknya dalam mencapai kedewasaan karakter. Allah adalah kekuatan yang sekarang sedang bekerja menyempurnakan karyanya melalui jalinan hitam putih pengalaman hidup kita. Allah sekaligus adalah tujuan yang sedang mempersiapkan rancangannya yang bernilai mulia dan kekal, walaupun gelombang pandemi masih terus dan belum berhenti menyapu harapan kita. Jika Tuhan masih berkata tidak, berarti saya dan saudara adalah umat pilihannya yang sedang dirajut dalam keindahan kasih dan kuasanya untuk mempersiapkan kita menjadi manusia yang unggul, manusia yang berkarakter, manusia yang efektif bagi pekerjaannya di bumi ini. Amin. Tuhan memberkati.